Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania Hanisalami, NIM 233161017, kelas 1A, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asbabun nuzul untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul. Kata asbab al-nuzul terdiri dari dua akar kata, yaitu asbab dan nuzul. Kata asbab jamak dari sabab yang artinya sebab atau alasan, sedangkan kata nuzul berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-furud, itu secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Sudah kita ketahui juga bahwa asbab an-nuzul adalah sebab ayat Al-Quran itu turun. Tetapi persoalan mengenai apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbab an-nuzul atau tidak, ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbab an-nuzul. Pendapat yang lain menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya. Macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama sarih dan yang kedua mutamilah. Redaksi sarih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Contohnya, ungkapan riwayat sarih itu memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafal pendahuluan. Contoh, sebab turun ayat ini adalah telah terjadi ... maka turunlah ayat ... Dan contoh yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ... maka turunlah ayat ... Dan contoh surat dalam Al-Quran yang dijelaskan secara sarih atau jelas. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Asbabun nuzul ayat ini turun setelah umat muslim bermigrasi dari Mekah ke Madinah. Puasa diwajibkan sebagai perintah baru untuk umat muslim yang sebelumnya tidak mengenalnya. Dan yang kedua, surah An-Nisa ayat 43, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu dapat memahami apa yang kamu katakan. Asbabun nuzul ayat ini turun setelah beberapa orang muslim melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ayat ini menegaskan bahwa sholat harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol. Redaksi mutamilah. Menggunakan ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan ... Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan ... Dan contoh yang ketiga, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan ... Contoh surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, perempuan-perempuan adalah ladang bagi kamu. Sebarkanlah benih air manimu di ladang-ladang itu kapan saja kamu suka, dan carilah kebajikan bagimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul sebab turunnya untuk ayat ini termasuk dalam kategori muhtamilah, yang berarti masih ada beberapa kemungkinan dan tidak pasti secara mutlak.
Terdapat beberapa perbedaan di antara ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, salah satu kemungkinan asbabun nuzul adalah bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dan kebingungan beberapa sahabat tentang bagaimana berhubungan suami istri sebelum puasa selama bulan Ramadan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa ayat ini turun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum nikah dan hubungan suami istri dalam Islam, serta mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga akhlak dan bertakwa dalam hubungan tersebut. Dan adapun pendapat yang lain itu menyatakan bahwa ayat ini itu turun untuk menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dianggap sebagai objek semata, tetapi sebagai mitra dalam kehidupan yang harus diperlakukan dengan hormat dan cinta. Perlu diingat bahwa asbabun nuzul yang termasuk dalam kategori muhtamilah seperti dalam kasus ayat ini mungkin tidak memiliki satu jawaban tunggal yang pasti. Oleh karena itu, berbagai pendapat yang ada mencerminkan beragam pemahaman tentang ayat ini. Yang kedua, ditinjau dari aspek bentuknya. A. Asbabun nuzul yang berbentuk peristiwa. Bentuk yang pertama meliputi 3 jenis peristiwa, yaitu berupa pertengkaran, kesalahseriusan, dan juga cita-cita atau keinginan. Artinya, suatu ayat atau beberapa ayat turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu. Contoh dalam hal ini adalah suatu riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa dan berkata, "Marilah berkumpullah pada pagi ini." Maka berkumpullah orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu kalian bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang?" Kaum Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah bersabda, "Aku peringatkan pada kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Maka berkatalah Abu Lahab, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab diturunkan sebagai teguran dan ancaman kepada Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ayat-ayat dalam surat tersebut mengecam tindakan mereka dan mengumumkan kebinasaan mereka di dunia dan di akhirat. Surat ini juga menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW karena ancaman yang terkandung dalam surat ini terbukti terjadi dengan kematian Abu Lahab yang tragis. B. Asbabun nuzul yang berbentuk pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang datang. Dalam hal ini adalah contoh yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi datang kepadaku mengemukakan pertanyaan tentang bulan. Bukankah bulan itu selalu saja pada mulanya tampak kecil, kemudian bertambah besar dan memudar, lalu kembali mengecil lagi seperti semula?" Kemudian turunlah ayat 189 surat Al-Baqarah yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Dengan demikian, asbabun nuzul ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi Muhammad tentang penggunaan bulan sabit dalam menentukan waktu ibadah haji, dan ayat ini diturunkan untuk memberikan jawaban dan penjelasan kepada mereka. Ditinjau dari aspek jumlah asbabun nuzul suatu ayat dan jumlah ayat-ayat yang turun. A. Ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Sebab turunnya lebih dari satu, sedang inti persoalan yang terkandung dalam satu ayat atau sekelompok ayat yang turun hanya satu. Sebab turun suatu ayat disebut ta'addud, berbilang, bila ditemukan terdapat dua riwayat atau lebih yang berbeda isinya tentang sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat tertentu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4.
Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. B. Ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid. Inti persoalan dalam satu ayat, sekelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya hanya satu. Suatu ayat-ayat sekelompok ayat tertentu turun disebut dengan ta'addud al-nazil bila inti persoalan yang terkandung dalam ayat yang turun sehubungan dengan sebab tertentu lebih dari satu persoalan. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayat 10, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ayat 15 artinya, sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ayat 16 artinya, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Nah, asbabun nuzul ketika ayat tersebut itu terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka di sini kaum Quraisy itu mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Nah, kemudian para kaum Quraisy itu menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan hujan dan turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun, setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah yang tadi berupa hujan, mereka kembali sesat dan durhaka, maka turunlah ayat ke-16. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa siksaan yang dimaksud adalah turun saat perang Badar. Pedoman mengetahui asbabun nuzul. Asbab al-nuzul tidak mungkin diketahui berdasarkan pendapat, melainkan berdasarkan sumber riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah atau dari sahabat. Nah, pemberitahuan sahabat dibenarkan karena itu bukan sekedar pendapat, namun mempunyai hukum yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama, cara mengetahui berupa riwayat asbab al-nuzul, yaitu yang pertama, apabila perawi sendiri mengatakan lafaz sebab turunnya ayat secara jelas. Yang kedua, sebab turunnya Al-Quran dengan ungkapan yang kurang begitu jelas, namun perawi mengatakan riwayatnya dengan masukkan huruf fatakibiyah pada kata nazala, atau bentuk ungkapan yang tidak tegas